Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul perasaan terlindungi. Perasaan terlindungi. Salah satu yang mengikat kehidupan manusia zaman sekarang ini, yang juga menjadi salah satu semangat atau gairah zaman, adalah perasaan terlindungi, perasaan bahagia yang ditopang oleh kekayaan dunia. Ini yang mengikat manusia, merasa terlindungi atau bahagia yang ditopang oleh kekayaan dunia. Hampir semua orang berfilosofi seperti ini. Di sini uang dianggap menentukan segala-galanya, menentukan segala hal, termasuk perasaan terlindungi dan perasaan dapat menikmati hidup. Jika tidak cukup punya uang, merasa tidak bisa menikmati hidup. Mereka merasa terlindungi dan merasa menikmati kebahagiaan kalau uangnya banyak. Itulah sebabnya kemiskinan merupakan hantu yang paling menakutkan bagi mereka. Sebab orang miskin dianggap tidak aman, orang miskin dianggap tidak bahagia. Dengan filosofi tersebut, maka segala usaha dan kegiatan hanya ditujukan untuk mengumpulkan uang demi memiliki perasaan terlindungi dan menikmati kebahagiaan. Cara berpikir ini mempengaruhi semua orang di seluruh dunia, termasuk orang-orang Kristen. Akhirnya perasaan terlindungi, perasaan bahagia yang ditopang oleh kekayaan dunia tersebut menjadi gaya hidup manusia pada umumnya. Dan orang-orang Kristen banyak yang ikut terjerat di dalamnya. Perasaan terlindungi dan bahagia tersebut baru disadari sebagai fantasi. Pada waktu ada perang, ternyata semua kekayaannya tidak bisa melindungi dirinya. Ketika dalam keadaan kacau karena terorisme dan suasana kacau karena adanya suatu huru-hara, pada waktu bencana alam dan lain sebagainya, baru sadar bahwa kekayaan itu tidak segala-galanya. Kejahatan dan kekejaman manusia tidak bisa ditanggulangi dengan uang, saudara. Coba pada waktu Anda di pesawat yang sedang mengalami kecelakaan karena turbulence di posisi belasan kilometer di atas bumi atau puluhan ribu kaki di atas permukaan laut, betapapun canggihnya peralatan elektronik pesawat tidak akan dapat mengalahkan ganasnya alam atau cuaca yang sedang bergolak. Juga pada waktu dokter menyatakan bahwa tidak ada lagi obat atau peralatan medis apapun yang dapat menyembuhkan suatu penyakit, maka penderita penyakit barulah menyadari betapa tidak berdayanya manusia. Uang juga menjadi tidak berarti sama sekali di situ. Ketika manusia menghadapi bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, erupsi gunung berapi, angin topan, dan lain sebagainya. Ketika manusia menghadapi bencana alam, manusia disadarkan betapa kecilnya manusia dan betapa tidak berartinya uang atau kekayaan. Seperti berbagai badai yang terjadi di Amerika. Manusia menjadi tidak berarti, teknologi hebat bagaimanapun menjadi tidak berarti. Negara adik kuasa begitu hebat menjadi rentan. Banyak orang tidak berpikir serius bahwa suatu saat pasti mereka ada di pembaringan terakhir. Itu adalah keadaan yang paling kritis dan krisis dalam sejarah kehidupan seseorang. Dalam keadaan itu, ketika orang di ujung maut, ketika ada di pembaringan terakhir, ketika ada di kesendirian, ternyata tidak ada yang bisa menemani dirinya, siapapun, apapun, termasuk kekayaan. Ini keadaan di kesendirian yang menggetarkan, keadaan yang paling mengerikan akhir sejarah dunia, hidup masing-masing individu. Apalagi nanti menjelang kedatangan Tuhan atau hari kiamat, betapa mengerikan.
Firman Tuhan mengatakan bahwa pada hari-hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Betapa dahsyatnya keadaan itu nanti. Bumi ini akan menjadi lautan api yang luar biasa dan sangat mengerikan. Pada waktu itu tidak ada yang dapat menopang manusia. Harta, uang sama sekali tidak berarti. Semua yang saya kemukakan ini menjadi contoh yang menunjukkan betapa tidak berartinya kekuatan kekayaan dunia ini atau uang ini. Jadi saudaraku, jangan menjadi sombong. Mari kita melihat kenyataan hidup ini. Itulah sebabnya saudaraku, firman Tuhan mengatakan kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ayat ini, firman ini menunjukkan betapa kita harus lebih peduli dengan keselamatan jiwa kita dibanding dengan kepedulian kita terhadap uang atau harta. Bahkan mestinya mengerjakan keselamatan merupakan satu-satunya agenda dalam hidup ini. Tuhan merencanakan keselamatan atas semua umat manusia, yaitu bagaimana mengembalikan manusia ke rancangan semulanya. Dan orang-orang yang masuk rencana semula Allah ini akan terlindungi di kekekalan. Tapi sebaliknya orang yang tidak peduli dengan keselamatan jiwanya tidak akan terlindungi di kekekalan. Orang yang mencari kekayaan dunia untuk membangun perasaan terlindungi dan kebahagiaan, orang-orang yang menolak rencana Allah, mereka malah tidak terlindungi sama sekali dan pasti binasa. Mereka pasti memberalakan kekayaan dan tidak memperlakukan Tuhan secara pantas, tidak memperlakukan Tuhan secara patut. Sebagai umat pilihan kita harus fokus pada keselamatan yang Tuhan kerjakan. Kalau kita masuk proyek keselamatan ini, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita pasti mendatangkan kebaikan. Kebaikan ini adalah kebaikan yang membawa kita menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Tuhan Yesus. Jadi kita bukan hanya berstatus sebagai anak Allah, tapi juga berkeadaan sebagai anak Allah. Melalui segala kejadian hidup yang kita alami, kita diproses menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang sah, atau yang dalam bahasa aslinya huios. Bukan hanya menjadi anak dalam arti anak gampang, anak yang tidak sah, yang dalam bahasa aslinya adalah notos. Ini yang harus kita gumuli, bagaimana menjadi huios, anak Allah yang sah. Walaupun kita harus mengalami banyak masalah berat, tetapi kita yakin dan memang demikian, semua masalah itu menyempurnakan kita. Dengan menjadi anak-anak Allah yang sah, huios, kita tidak perlu khawatir dan takut terhadap apapun dan siapapun. Dari hal ini kita merasa terlindungi dan memang terlindungi oleh tangan yang tidak kelihatan, yaitu tangan Bapa di surga. Walaupun di bumi ini sepertinya kita tidak terlindungi, kita punya banyak masalah, enggak problem, karena itu menyempurnakan kita. Terlindungi oleh tangan Bapa bukan berarti kita bebas dari persoalan kesulitan hidup, tetapi apapun yang terjadi, semua dalam kontrol Tuhan yang Maha Kuat. Lagi pula semua itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita, yang membawa kita kepada kesempurnaan. Saudaraku sekalian, mungkin doa kita malah begini, Tuhan, aku tidak meminta Engkau lindungi hartaku, kekayaan, kesehatanku atau apapun, tapi aku minta lindungi aku dari karakter yang rusak. Kalau karakter kita terbentuk dengan baik, maka yang lain pun akan terlindungi sesuai dengan rancangan Allah demi kebaikan karakter kita. Perasaan terlindungi dan merasa bahagia yang didasarkan pada kekayaan dunia itu penyesatan. Dan itu pengkhianatan kepada Tuhan. Dengan demikian, kalau orang-orang merasa aman, terlindungi hanya karena kekayaan, dia berarti ada dalam pelukan zaman. Bukan orang yang menantang zaman. Tapi kita hanya merasa terlindungi di dalam tangan Tuhan yang kuat. Dengan demikian kita menantang zaman dan mempersiapkan hidup yang lebih baik di rumah Bapa di kekekalan nanti. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sola Gracia.